Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa dhayya'na darajati bil jannah wa yanfa'na bi asrarihi wa anwarihi ma'lumin wa fadhi barakatuh fid dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hisbihim yarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahjurna fi zumratihim bil afiyati mussalamatin lahumul fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Panggil soninya dong. Kalau nggak tahu, panggil yang tahu siapa. Qala musanniful kitab Hadrat Syekh Imam Muhammad Al-Fudali Thumma ila sahibu syarha Imam Ibrahim Al-Bayjuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alayna birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal selesai membahas sifat wujud. Lanjut. Ke sifat qidam. Sifatul tsaniyatul wajibatul lahu ta'ala al-qidamu. Sifat yang wajib bagi Allah yang kedua adalah sifat qidam. Wa makna qaunillahi ta'ala qidaman maka pengertian dari sifat qidam adalah la awwala lahu li wujudih, la awwala li wujudihi. Tidak ada permulaan di dalam wujudnya. Qidam yang disifatkan pada Allah itu maknanya tidak boleh disamakan dengan qidam yang menjadi sifatnya makhluk. Karena kalimat qidam ini juga terkadang disifatkan kepada makhluk, disebutkan kepada makhluk. Seperti dalam Quran dikatakan ahdakal urjunil qadim dalam surat Yasin. Itu pula dalam perkataan yang lainnya hadza binaun qadim. Ini bangunan yang kuno. Qadim yang disifatkan kepada makhluk bisa maknanya kuno atau dulu.
Tapi ketika mau menjadi sifatnya Allah, maka maknanya harus dibuang persamaannya dengan makhluk. Jadi dimaknai la awwala li wujudihi, tidak berawal di dalam wujudnya. Bi khilafi Zaidin, berbeda dengan Zaidin mathalan, fa wujuduhu lahu awalun, beda dengan makhluk. Contohnya si Zaid, kalau Zaid wujudnya pasti ada permulaannya. Tapi kalau bagi Allah Subhanahu wa ta'ala wujudnya tidak ada permulaannya. Apa permulaan wujudnya si Zaid? Wa huwa khalqun nutfati alladzi khuliqa minha. Zaid itu contohnya Zaid yang wujudnya ada permulaannya. Apa permulaan wujudnya si Zaid? Wujudnya Zaid dimulai dari mani. Ini secara gandengan hukum adat demikian. Zaid itu awalnya dari mani, kemudian berubah menjadi bayi atau menjadi nutfah. Dari apa? Nutfah berubah menjadi bayi. Kalau pohon awalnya apa? Biji. Kalau ayam awalnya apa? Telur. Ini diawali dari sesuatu. Jangan dibalik lagi lah, telur awalnya apa? Ayam. Ayam awalnya apa? Telur. Kapan selesainya kalau begitu? Jadi kita melihat si Zaid itu awalnya dimulai dari mani. Ini mau menunjukkan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala wujudnya tidak diawali oleh sesuatu apapun, baik tiada ataupun wujudnya yang lainnya. Kalau mau ditanya, oh kalau Zaid dari mani lah, kalau Nabi Adam dari apa? Kan enggak dari mani, ya bisa dari tanah. Bisa kalau mentok sudah pol nggak ada gandengannya, dari tiada menjadi ada lah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diawali dari tiada dan tidak diawali wujudnya yang lain. Kenapa? Karena dia wajibul wujud. Kalau wajibul wujud maka juga pasti wajibul qidam. Terus waktu lifa halil qadim wal azali bimakna wahid atau mukhtalifan. Ini bicara tentang azali dan qadim. Faman qala bil awwali arrafahuma biqauli ma la awwala lahu. Maka yang berpendapat qadim itu ditafsiri dengan apa? Mala awwala lahu wa yufassiru ma bi syai'in ay al-qadimu. Wal azaliyu syai'un alladhi la awwala lahu fayashmalu dzatallahi wa jami'a sifatihi.
Jadi secara bahasa qidam dan azali secara bahasa maknanya sama-sama mala awalalahu, sesuatu yang tidak ada permulaannya. Maka fayashmilu dzatullah, maka ini sesuatu yang tidak ada permulaannya berarti masuk kepada makna ini adalah zatnya Allah, jami' sifati ta'ala, dan semua sifat-sifatnya Allah. Man qala bisani, apabila dikatakan dengan pendapat yang kedua, artinya dikatakan berbeda, ada yang mengatakan oh azali dan qidam itu sama. Kalau sama berarti zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah bisa disebut qidam dan bisa disebut azali. Terus yang memaknai beda, wa man qala bitsani arafal qadima biqaulihi mawjudun la awwala lahu wa arafal azaliyu bima la awwala lahu. A'ammu min ayyakuna mawjudan au ghairu mawjudin bahwa a'ammu minal qadim. Maka kalau dikatakan berbeda antara azali dan qadim, dikatakan beda, maka qadim itu dikhususkan bagi perkara yang wujudi seperti zatnya Allah, kemudian sifat-sifat wujudi yang ada pada Allah disebut qadim. Kalau azali maka dia lebih umum, yaitu masuk perkara yang wujudi dan masuk perkara yang adami. Maka azali lebih umum daripada qadim. Jika disebut sifatnya Allah itu semuanya azali, boleh. Kenapa? Karena azali itu mala awalahumanya memasukkan apa saja, baik yang wujudi maupun yang adami. Tapi kalau qadim ketika mau dipisahkan, mau dibedakan, maka memasukkan maujudun, harus perkara yang wujudi yang tidak ada permulaannya. Jadi seperti sifat qidamnya Allah itu apa? Azali. Sifat wujudnya Allah azali. Sifat wahdaniyah azali. Ada sifat kudrat azali dan qadim, karena dia sifat wujudiyah. Fayastami'ani fi dzati ta'ala wa sifatil wujudiyah. Nah, maka kumpullah azali dan qadim pada zatnya Allah dan sifat-sifat wujudiyah seperti apa? Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Faqala li dzati ta'ala azaliyatun. Wa li qudrati ta'ala azaliyatun. Nanti zatnya Allah itu azali dan sifat kudratnya Allah azali, akan disebut juga qadim, boleh. Bayan faridul azaliyu fil ahwal. Nah, maka menyendirilah makna azali pada ahwal. Bukan ahwal itu selain jamaah, bukan. Ahwal ada ahwal segala, jamaahnya ada enggak? Bukan, ahwal maknanya bangsa hal maknawiyah. Maka hal maknawiyah ataupun hal nafsiyah ini masuk kepada maknanya apa? Azali, bukan disebut qadim. Jadi qidamnya Allah itu apa? Azali. Baqa'nya Allah azali, qadiran azali. Fa inna kaunallahi ta'ala qadiran yuqalu lahu azaliyun ala hadzal qauli wa la yuqalu lahu qadimun. Maka tidak dikatakan qadim bagi pendapat yang mengatakan beda antara qadim dan azali. Lima arafta anal qadima la budda fihi minal wujudi wal kaunu qadiran lam yartaqi ila darajatil wujudi li'annahu halun.
Maka qadiran tidak bisa masuk dalam derajatnya qadim karena dia adalah bukan perkara yang wujudi. Ini beda ini. Kalau dia wujudi maka bisa disebut qadim. Kalau dia bukan wujudi maka disebut azali. Nah, yang wujudi disebut azali boleh enggak? Boleh, karena azali itu lebih umum daripada qadim secara bahasa. Ini makna yang harus kita pahami, bahwa Allah Subhanahu wa taala disebut zatnya qadim, tidak berawal, dan semua sifat-sifatnya Allah disebut qadim, tidak berawal. Beda dengan zatnya si Zaid. Kalau zatnya si Zaid itu ada permulaannya. Terus wa dalilu ala qidamihi ta'ala. Apa dalilnya kalau Allah bersifatan qidam? Anahu idza lam yakun qadiman lakana hadisan. Maka Allah Subhanahu wa taala apabila tidak bersifatan qadim maka akan bersifatan dengan hadis baru. Li'annahu la wasitata bainal qadimi wal hadisi, karena tidak ada wasitoh, tidak ada tengah-tengah antara qadim dan hadis. Perkara itu yang ditemu akal hanya dua, berawal atau tidak berawal, begitu. Maka Allah itu harus pada salah satunya, Allah itu berawal atau tidak berawal. Hawadis juga harus salah satunya, berawal atau tidak berawal. Oh, hilang dua-duanya, berawal ya enggak berawal juga enggak bisa, harus menerima salah satu. Maka aslinya ini disebut namanya naqid, bukan zid, karena keduanya harus menerima salah satunya, enggak bisa hilang dua-duanya. Kenapa kalau enggak qidam itu hudus? Karena tidak ada tengah-tengah antara keduanya. Enggak ada setengah qadim, setengah hudus, enggak ada. Adanya ya kalau enggak qadim, hudus. Wa kullu syai'in intafa'anhu qidamu sabata lahu hudusu. Maka setiap sesuatu yang tidak bisa dijumpai kekidamannya atau hilang hukum kidamnya, maka pasti dia bersifat hudus, pasti bersifat baru. Kalau ada perkara ini qadim bukan, ya mesti baru. Ini perkara baru bukan, ya mesti qadim, karena nggak bisa dua-duanya bersatu dan nggak bisa hilang salah satunya dari wujudnya sesuatu. Nanti perkara wujudi itu nggak bisa hilang dari salah satu dua sifat itu kalau nggak qadim hudus. Wa idza kana ta'ala haditsan, maka jika Allah Subhanahu wa taala itu hadis baru, iftaqara ila muhditsin yuhditsuhu, maka pasti Allah itu akan butuh kepada yang membaharuinya, yang menjadikannya baru. Kalau Allah itu kok butuh kepada yang menjadikan, kalau Allah itu baru, maka pasti Allah butuh pada yang menciptakan. Waftaqara muhditsin, maka akan terjadi nanti yang menciptakannya Allah itu juga butuh lagi pada pencipta lagi. Oh, Allah itu diciptakan. Nah, nyiptain Allah siapa? Ada Tuhan yang nyiptain Allah. Nah, itu Tuhan yang nyiptain Allah bagaimana? Diciptakan lagi oleh Tuhan lagi. Ini namanya akan terjadi satu keadaan yang
berlanjut secara terus menerus. Fa in lam takif muhditsuna lazimat tasalsulu. Maka apabila pencipta itu enggak berhenti, artinya terus Tuhan A dibikin Tuhan B, Tuhan B dibikin Tuhan C, Tuhan C dibikin, namanya apa itu? Tasalsul, berlanjutnya sesuatu tanpa ada selesainya. Wa huwa tatabu'ul asya'i wahidan ba'da wahidin ila ma la nihayata lahu. Tasalsul itu adalah mengikutinya sesuatu pada sesuatu yang lainnya terus menerus hingga tanpa ada habisnya. Wa tasalsulu muhalun, maka segala sesuatu yang hasil kesimpulan itu tasalsul, maka itu perkara yang mustahil. Gitu dong. Biarpun kamu begitu, kamu dari mana tanya? Oh, saya dari bapak saya. Bapak kamu dari mana? Bapaknya lagi. Bapak lagi dari mana? Bapaknya lagi, terus sampai nggak ada habisnya. Ini nggak mungkin, harus ada ujungnya, harus ada kesimpulannya. Fa in intahatil muhditsuna, apabila yang menciptakan itu berhenti, bi anqila innal muhdits alladzi ahdatsallaha ahdatsahullah, yaitu dengan mengatakan bahwa pencipta yang menciptakan Allah diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan Allah dari mana? Diciptakan Allah. Nah, Allah diciptakan oleh Tuhan. Ini bolak-balik namanya. Sama kayak kamu ngomong tadi, si Zaid dari mani. Mani dari mana? Zaid. Oh ya, bolak-balik. Kalau Zaid dari mani, mani dari Zaid, bolak-balik. Ayam dari telur. Telur dari, kapan selesainya? Itu namanya apa? Daur. Lazima dauru. Apa itu daur? Wa huwa tawaqqufu syai' ala syai'in akhar tawaqqufa alaih. Tergantungnya sesuatu pada sesuatu dan keadaannya itu terbolak-balik, maka ini mustahil. Fa innahu idza kana lillahi ta'ala azza wa jalla muhditsun, maka apabila bagi Allah itu ada pencipta, kana mutawaqqifan ala hadzal muhdits, dan pencipta itu tergantung pada pencipta lagi. Wa qad farradna anna Allah ahdatsa hadzal muhditsa fa yakunu muhditsuhu mutawaqqifan ala Allah. Maka akan terjadinya apa? Daur. Wa dauru muhalun, maka daur itu terjadinya mustahil. Allah dibikin oleh Tuhan, Tuhan yang bikin Allah. Ini nggak mungkin. Atau kebalikannya, namanya kalau nggak ada makhluk, nggak ada Tuhan. Wah, ini sama lebih parah lagi nih. Kalau nggak ada makhluk, nggak ada Tuhan. Jadi Tuhan tergantung sama makhluk. Makhluk dari mana? Makhluk tergantung sama Tuhan. Namanya apa? Bolak-balik. Kalau begitu bisa terjadi daur, ini mustahil. Wa dauru muhalun, dan sesuatu perkara yang kesimpulannya itu daur, ini mustahil, karena daur itu nggak bisa jadi kesimpulan. Ai la itasawwaru fil aqli wujuduhu, maka nggak bisa tergambar perkara itu yang berbolak-balik dengan keadaan daur. Waladzi ada ila dauri wa tasalsuli muhalani, maka segala perkara yang kesimpulannya itu daur tasalsul, maka itu dua-duanya mustahil menjadi satu kesimpulan. Fardu huduti ta'ala azza wa jal, maka akan jadinya wajib Allah itu menjadi
baru, fayakunu hudutsu ta'ala muhalani, maka adanya Allah itu baru dengan kesimpulan daur tasalsul ini mustahil. Li'anna kulla syai'in yu'addi ila muhalin muhalun, maka segala yang mengantarkan kita kepada makna mustahil maka itu hukumnya mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menyimpulkan bahwa wahasilu dalil, kesimpulan dari dalil ini adalah antagula, bisa kita katakan begini, laukanallahu azza wa jalla ghaira qadiman bi an kana haditsan. Apabila Allah itu tidak qadim, maka Allah pasti hudus. Laftaqara ila muhditsin, maka pasti akan butuh kepada pencipta. Fayalzamu dauru awit tasalsul wa muhalani fayakunu hudutsuhu ta'ala muhalan fathabata qidamuhu ta'ala wa huwal matlub. Kalau Allah itu enggak qadim pasti baru. Ini patokan dulu ini. Artinya qadim dan baru itu tidak ada tengahnya. Jadi kalau Allah itu enggak qadim mesti baru. Begitupun hawadis makhluk. Kalau alam ini enggak baru ya mesti qadim. Maka seperti pendapatnya filsafat yang mengatakan alam itu sebagiannya qadim, sebagiannya baru. Atau ada yang mengatakan zatnya qadim, sifatnya baru. Ada yang mengatakan sifatnya qadim, zatnya baru. Ini enggak ketemu. Harus kalau dia lazim dengan yang baru, seluruhnya baru. Nggak mungkin ada kumpulnya antara qadim dan baru pada satu wujud. Wa hadza dalil ijmali, maka ini dalil secara ijmal, secara ringkas. Li qidamihi ta'ala, atas sifat qidamnya Allah, wa bihi yakhrujul mukallafu min ribqatit taqlid. Maka dengan dalil yang ringkas ini keluarlah orang mukallaf dari kungkungan taklid alladzi yukhlidu sahibahu finnar, yang mana orang yang taklid itu akan menjadi orang yang selama-lamanya di dalam neraka, ala ra'yil Ibnul Arabi wa Sanusi kama taqaddam, sebagaimana pendapatnya Imam Ibnul Arabi dan Imam As-Sanusi. Ini maknanya khilafnya orang mukallaf itu di akhirat. Kata Imam Sanusi hulud, kata ulama yang lain tidak hulud, berarti diperselisihkan keadaannya orang yang taklid nanti di akhirat. Maka jangan sampai iman kita taklid. Kenapa? Agar keluar dari ikhtilaf, keluar dari perbedaannya ulama. Ya, ini makna secara ringkas dari sifat qidam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berikutnya sifat yang ketiga yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala yaitu sifat baqa. As-sifatu tsalitsatul wajibatu lahu ta'ala al-baqa'u wa ma'nahu adamul akhiriyati li wujulil wujudi. Baqa itu adalah sifat yang wajib bagi Allah, maknanya adamul akhiriyah, tidak adanya akhir bagi wujudnya Allah. Wa makna kaunillahi ta'ala baqiyan annahu la akhira li wujudihi. Maka makna wujudnya Allah itu baqi atau baqa, maknanya adalah la akhira li wujudihi. Wujudnya Allah itu tidak akan dijumpai akhirnya. Kalau kiai dulu nerangin apa? Wujudnya itu enggak akan dijumpai dengan tiada. Wujudnya enggak akan ketemu sama. Kalau wujudnya kita
bisa ketemu dengan tiada. Kayak lampu ini tadinya nggak nyala, terus saya nyalain. Setelah saya nyalain, maka lampu ini boleh saja sewaktu-waktu saya matiin lagi. Berarti sewaktu-waktu lampu itu bisa ketemu dengan pacar. Dengan siapa? Lampu yang nyala itu bisa ketemu lagi dengan tiada. Ini kupingnya kemana, pikirannya kemana, pulpennya dipegang tapi pikirannya ngutang aja. Nggak usah dipikirin utang, fokus biar pikirannya nyambung. Maka yang namanya bako itu sesuatu yang tidak akan ketemu dengan tiada, nggak akan terkejar dengan tiada. Karena wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wujud yang tidak diawali sesuatu, maka wujudnya pula tidak akan diakhiri oleh sesuatu. Adapun wujudnya kita, wujudnya surga, wujudnya neraka, ini diawali oleh sesuatu, maka boleh saja kembali menjadi tiada atau boleh saja dijumpai dengan tiada kembali. Jadi bako itu dimaknai la akhirah diwujudihi, tidak ada akhir. Secara bahasa bako maknanya apa? Kekal. Ada yang nyebutnya apa? Langgeng. Ada yang nyebutnya abadi. Tapi makna yang harus kita pahami adalah sesuatu yang tidak ada akhirnya. Jangan diartikan bako itu selama jangan. Kalau diartikan selama-lamanya, maka itu sama dengan maknanya bako yang ada pada makhluk. Surga bako, neraka bako, tapi maknanya selama-lamanya. Tapi kalau maknanya yang bagi Allah tidak akan berakhir atau tidak akan dijumpai akhir dalam wujudnya, tidaknya itu maknanya tidak mustahil, atau tidak maknanya apa? Mustahil secara akli. Kalau surga itu maknanya aridi, kekalnya surga, kekal yang secara makna tauhid itu maknanya apa? Aridi. Terus wa dalilu ala baqaihi ta'ala, apa dalilnya kalau Allah bersifatan baqa? Anahu lau jaza ayul hikahu adam lakana hadisan. Apabila wujudnya Allah itu boleh saja berakhir, boleh saja ketemu dengan tiada, lakana hadisan, maka Allah itu pasti wujudnya itu baru, bukan qadim. Kalau wujudnya Allah itu qadim, maka tidak mungkin wujud yang qadim itu berakhir atau berjumpa dengan tiada. Fayaftakiru ila muhditsin, maka kalau begitu, kalau wujudnya Allah boleh berakhir, dia baru. Kalau dia baru berarti Allah butuh diciptakan. Fayalzamu dauru awid tasalsul, maka kembali kepada pembahasan yang lalu, kalau begitu akan terjadi daur dan tasalsul. Wa qad taqaddama ta'rifu, maka telah kita bahas pada pembahasan yang lalu tentang apa itu pengertian daur dan tasalsul. Wa kulli wahidin minhuma bi dalilil qidam, dalam dalilnya sifat qidam. Au tawdihuhu anna syai'al ladzi yajuzu
alaihil adamu. Maka penjelasannya adalah bahwa segala sesuatu yang yajuzu alaihi adam, yang boleh saja mengalami tiada, yantafi anhul kidam, maka pasti akan menghilangkan sifat kidam. Lianna kullaman lahiqahul adam yakunu wujuduhu jaizan. Karena sesuatu yang boleh saja berjumpa dengan tiada, maka wujudnya pasti jaizul wujud. Wa kullu jaizil wujudi yakunu hadisan, dan tiap-tiap yang wujudnya itu wujud jaiz maka pasti bersifat baru. Ini gandengannya ini. Jadi Allah itu wajibul wujud, bukan jaizul wujud. Ada dua, ada wujud yang jaizul wujud, ada yang wajibul wujud. Allah harus salah satu. Allah itu wujudnya wajibul wujud apa jaizul wujud. Kalau wujudnya jaizul wujud, segala yang jaizul wujud maka dia pasti bersifat baru. Kalau dia bersifat baru, wa kullu haditsin yaftaqiru ila muhdisin, maka dia pasti butuh diciptakan. Kalau Allah wajibul wujud, kalau wajibul wujud maka pasti dia bersifat qadim, tidak berawal. Wa huwa ta'ala thabata lahul qidam, maka dengan dalil ini Allah tetapkan wajib bersifat qidam. Dengan apa? Bidalilil mutaqaddimi, dengan dalil yang sudah kita bicarakan di awal pembicaraan. Wa kullu ma thabata lahul qidamu istihala alaihil adam, dan apa-apa yang ditetapkan wajibnya bersifat qidam maka mustahil baginya adam. Ini maknanya apa? Istihala alaihil adam, la akhiralahu, tidak ada akhir bagi wujudnya, maknanya istihala alaihil adam. Nah, kalau surga juga nggak ada akhirnya, tapi surga itu jaizul wujud, neraka jaizul wujud, alam jaizul wujud. Walaupun alam ini boleh aja ada selamanya, boleh, tapi tetap dia jaizul wujud, dan perkara yang jaizul wujud pasti baru. Barang yang baru pasti diciptakan. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Fadalil baqailahu ta'ala huwa dalilul qidam. Maka dalil yang nyata bagi sifat baqa ini apa? Apa? Sifat qidam. Sudah dibuktikan Allah itu qidam. Kalau Allah wajib qidam, maka juga wajib baqa, begitu. Kalau sesuatu itu kalau tidak ada awalnya pasti tidak ada akhirnya. Sesuatu kalau ada awalnya, kata siapa? Hah? Surga ada awalnya enggak? Kapan akhirnya, kapan? Kalau ada awalnya boleh saja berakhir, begitu loh. Sesuatu yang baru yang ada awalnya maka dia boleh bukan harus berarti bukan. Tapi kalau sesuatu yang berakhir pasti berawal, begitu. Kamu kalau nonton sinetron tiba-tiba kok berakhir, tamat. Ini awalnya gimana? Kamu mesti nanya, ini kok tahu-tahu habis awalnya. Tapi kalau kamu nonton film, nah kita tegangnya bersambung, boleh? Apa harus tamat pasti? Nggak harus, boleh aja sambung. Nonton lagi bersambung lagi, iya sinetron lagi sinetron.
pertimbangan pensiun itu cerita preman apa yang nyari Tuhan apa itu? Para pencari Tuhan beberapa episode itu bersambung nggak ketemu sih, nyari Tuhan, tahu nyarinya kemana nggak ngerti, ngumpet Tuhannya, cari nggak ketemu ya. Jadi sesuatu yang jadi buktinya kok kidamnya apa, bakoknya Allah adalah sifat kidam. Karena Allah sudah dibuktikan wajibnya kidam, maka dia juga pasti wajib bako. Terus wahasiluhu, maka kesimpulannya antakula, bisa kamu katakan begini, laulam yajib lahu bako, apabila dia tidak wajib bako, bi ankana yajuzu alaihil adam, maka berarti boleh saja dia menjadi tiada. Kalau wajib bako, maka tidak boleh menjadi tiada. Lantafalahun kidam, kalau Allah boleh tiada, maka hilanglah sifat kidamnya. Wal kidamu la yasihu intifa'uhu anhu ta'ala lidalilil mutaqaddim, maka sifat kidam tidak mungkin tidak ada pada Allah karena sudah kita bahas pada dalil yang terdahulu. Artinya pada dalil yang sebelum ini sudah kita bahas Allah wajib kidam. Kenapa? Karena wujud adanya dua, kalau nggak kidam baru. Nah, Allah yang mana? Allah wajib kidam. Kalau wajib kidam berarti juga wajib bako. Ini kelazimannya. Nah, kalau Allah wajibnya baru bagaimana? Kalau wajibnya baru, maka dia boleh saja tiada, tidak wajib bako. Ini boleh aja fana, boleh aja menjadi tiada. Wa hadza wa dalil ijmali, maka yang ringkas seperti ini namanya dalil ijmal. Apa buktinya Allah bako? Karena kidam, kan selesai. Apa buktinya Allah kidam? Oh, kalau enggak kidam pasti baru. Kalau baru dor tasalsul. Dor tasalsul dua-duanya mustahil. Ini ringkas sekali dalilnya. Wa hadza huwa dalil ijmali li baqaihi ta'ala alladzi yajibu ala kulli syahsin ay ya'lamahu, dan wajib bagi tiap-tiap orang muslim untuk mengetahuinya. Wa hakadza kullu aqidatin, dan begitu pula wajib tiap-tiap orang mengetahui akidah. Aya'lamaha, untuk diketahui, wa ya'lama dalilaha, dan mengetahui pula dalilnya al-ijmaliyah yang sangat ringkas. Wa idza arafa ba'dal aqaidi bidalilihi wa lam ya'rif baqiya bidalilihi lam yakfi fil imani ala ra'yi man lam yakfi bitaqlid. Kalau kamu hanya tahu sebagian aqaid dengan sebagian dalil, dan kamu nggak tahu sebagian lagi dalilnya, kata Imam As-Sanusi, Imam Ibnul Arabi mengatakan, ya berarti kamu masih taklid sebagiannya. Jadi dalilnya harus seluruh sifat yang 20 itu kamu tahu dalilnya, walaupun nanti dalilnya cukup ringkas pakai satu dalil. Kalau ini kan dalilnya wujud sendiri, kidam sendiri, bako sendiri. Kalau mau diringkas 20 sifat, dalilnya apa? Wujudnya hadhil makhluqat. Ini dalil yang ringkas, jadi nggak usah pakai dalil yang panjang. Ini pendapatnya menurut Imam As-Sanusi dan Imam Ibnul Arabi. Kemudian yang keempat, sifat yang keempat adalah sifatur rabi'atul wajibatul lahu ta'ala al-mukhalafatul lil hawadisi ay al-makhluqat.
yaitu sifat yang keempat, sifat mukhalafah lil hawadis. Fallahu mukhalifun likulli makhlukin min insin wa jinnin wa malakin wa ghairiha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang berbeda dengan setiap makhluk, dengan semua makhluk. Apa makhluk diantaranya? Ya manusia, jin, malaikat, dan yang lainnya. Ini kan yang diperintah ibadah ya jin, manusia, dan malaikat. Maka dan juga yang lainnya seperti apa? Ya hewan, ya batu-batuan, ya cahaya, ya. Maka Allah berbeda dengan itu semua. Ini maknanya beda yang pertama. Ini beda itu kesimpulannya nanti harus kita pahami 3 macam perbedaan. Beda apa aja? Zatnya, sifatnya, perbuatannya. Maka yang pertama ini adalah beda dalam zatnya. Zatnya Allah bukan seperti zatnya manusia. Zat manusia itu apa? Zat manusia itu apa? Ada darah, ada tulang, ada kulit. Seperti pendapatnya orang Nasrani yang mengakui Tuhannya seperti Nabi Isa yang terdiri dari darah, tulang, kulit. Kita tidak menerima yang demikian, bahwa zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk. Karena ada darahnya, ada kulitnya, itu namanya jirim. Sudah kita bahas jirim apa? Sesuatu yang bertempat. Wajinin, dan juga bukan jin, yaitu sesuatu yang goib. Sering orang Tuhan itu goib. Tuhan kok goib? Tuhan goib sama kayak jin dong. Atau Tuhan itu kayak malaikat. Malaikat juga goib. Maka zatnya tidak demikian. Kesimpulannya apa? Jin, manusia, malaikat itu jirim. Kalau manusia itu jismun kasif, kalau jin jismun latif, malaikat jismun latif. Maka jin, manusia, malaikat itu berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu bukan jirim. Begitu kesimpulannya. Wujudnya Allah bukan jirim. Fala yasihu ittisafu ta'ala bi awsafil hawadisi min masyi wa qu'udi wa jawarih. Maka tidak boleh kita mensifati Allah dengan sifat-sifatnya hawadis. Maka segala sifatnya makhluk, sifatnya jin, sifatnya manusia, sifatnya malaikat tidak boleh disifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Masyi, Allah berjalan. Wa qu'ud, Allah itu duduk. Wal jaware, Allah punya anggota tubuh. Maka seringkali Ramadan ini hadis-hadis, ayat-ayat tentang ini seringkali bertebaran ini. Apa? Yanzilullah fi lailatil Ramadan. Allah turun pada malam-malam Ramadan. Tiap malam Tuhan turun. Tahu mau tongprek, tahu mau ngapain, nggak ngerti dah. Tapi kalau malam tanya jam berapa turunnya Pak, begitu. Biar gua tungguin dah. Gitu. Ya, jadi maknanya turun itu sama dengan masyi, berjalan. Berjalan itu bagaimana? Mau pakai kaki kek, mau pakai terbang kek, mau gentayangan, yang namanya bergerak. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Turun itu juga pindah dari satu tempat ke tempat yang Allah turun dari atas ke bawah, berarti pindah. Oh kalau gitu Tuhan nggak turun-turun di atas saja, ngapain di atas? Maka ini harus kita tolak, karena wujudnya Allah bukan jirim, tadi kan bukan manusia, bukan jin, bukan malaikat, berarti kesimpulannya bukan jirim, bukan menempat pada tempat
tertentu atau pada satu posisi, maka Allah mustahil ada di atas, maka mustahil pula Allah itu turun. Dan juga punya jawareh, beranggota. Ini seperti orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa ta'ala munazahatun anil jawarihi min famin wa ainin wa udunin wa ghairiha. Maka Allah itu tanzih, Allah itu munazah, bersih, suci dari adanya anggota seperti apa? Mulut, seperti mata, seperti telinga, seperti tangan, seperti kaki, seperti wajah. Ini semuanya ada hadis-hadis yang menyebutkan itu menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus hati-hati nih. Hadisnya sahih, Allah punya tangan. Hadisnya sahih, Allah punya mata. Maka bukan hadis lagi, Quran lagi. Apa kata Quran? Yadullah fawqa aydihim. Tangannya Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Ini kan bahaya. Jangan sampai kita memaknai sifat Allah dengan keadaan yang demikian. Ini bahaya ini. Kita takwilkan satu per satu biar jelas. Bismillah. Kita terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka perkataan ulama mengenai ini adalah ada yang ulama mentakwil, ada ulama yang tidak mentakwil. Yang tidak mentakwil tetap mereka namanya tafwid. Mereka tetap mengeluarkan maknanya dari persamaan dengan makhluk. Bukan terus tidak mentakwil itu mengakui Allah punya tangan, bukan. Maka diantaranya mengatakan bahwa tangan itu diartikan adalah kekuasaan. Maka berkata Imam Syekh Burhanuddin Al-Qani dalam matan Jauharnya mengatakan wa kullu nasin awhama tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Dan setiap nas yang memberi prasangka kepada tasbih, yaitu penyerupaan, maka takwilkanlah atau
tafwid, serahkanlah kepada Allah, dan hendaklah bermaksud dengan tanzih, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tafwid itu mensucikan Allah. Allah punya tangan, oh maknanya hanya Allah yang tahu. Tapi tanzih, bahwa Allah menciptakan tidak dengan tangan, Allah melihat tidak dengan mata, Allah mendengar tidak dengan telinga, harus begitu. Ada tambahan satu riwayat dari Imam Asy'arani. Syekh Abdul Wahab Asy'arani pernah bertanya kepada gurunya namanya Syekh Ali Al-Khawas. Maka kenapa para ulama itu mentakwil perkara yang meragukan yang terjadi dari syar'i, yakni mengenai Allah dan para nabi, dan tidak mentakwil yang demikian dari para wali? Artinya tindakan wali kok nggak ditakwilin, maksudnya itu kalau tindakannya nabi, ayat Quran ini perlu ditakwil. Kenapa kalau wali-wali kok nggak ditakwil? Maka berkata Syekh Ali Al-Khawas, gurunya Imam Asy'arani, seandainya mereka itu insaf, niscaya mereka akan mentakwil yang demikian dari para wali dengan lebih utama, karena wali itu dengan kedhaifannya, kelemahannya di dalam hal hadrah. Sedangkan syar'i tidak seperti itu, karena dia mempunyai kedudukan yang sangat mantap. Artinya lebih sulit begitu loh untuk memahami apa yang menjadi bahasanya para wali. Lebih sulit lagi memahami bahasanya para wali. Kalau kita mau bicara begini, membuktikan keberadaannya Allah itu dan membuktikan tentang kenabian para nabi bagaimana? Oh, lebih mudah membuktikan keberadaan Allah. Kenapa? Karena keberadaan Allah dibuktikan dengan apa? Tiap-tiap diri kita. Tiap-tiap manusia bisa membuktikan keberadaan Allah karena dirinya menjadi dalil. Tapi kalau membuktikan nabi bagaimana? Oh, harus lihat mukjizat. Maka yang nggak lihat ini yang harus kemudian bertanya-tanya. Nabi pun masih muda, kenapa? Karena nabi harus menampakkan mukjizat. Nah, kalau wali lebih sulit lagi untuk menemukan para wali. Makanya para wali itu nggak banyak ditakwili. Kenapa? Karena lebih sulit. Wa kullu ma khatara bi balika min tulin wa ardin wa qasrin wa samanin fallahu ta'ala bi khilafihi tanazahu ta'ala an jami' ausafil khalqi. Maka kalau sampai terlintas di pikiran kamu tentang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tinggi, panjang, lebar, kayak atau gemuk atau kurus, kecil, pendek, ini maka Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah yang seperti itu. Maka sucikanlah dari semua sifat-sifat makhluk. Maka ini yang akan nanya begini siapa biasanya? Setan. Kalau Allah nggak kayak jin, nggak kayak manusia, nggak kayak malaikat, nggak kayak, terus kayak apa dong? Kok kayak apa? Masih nuntut lagi coba. Masih nggak terima dia kalau Allah itu nggak kayak apa-apa, masih nggak terima. Jadi ini harus dijelaskan sejelas-jelasnya bahwa yang demikian itu tidak bisa menjadi sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baterainya habis kali ini. Kemudian beda di dalam zatnya, beda dalam sifatnya. Yang ketiga, beda pula dalam
perbuatannya. Artinya apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu bukan kasab ikhtiar. Perbuatannya Allah Subhanahu wa taala juga bukan perbuatan yang mempunyai tujuan. Kita bedakan nih. Kalau perbuatannya makhluk bagaimana? Pasti pakai alat, pakai perabot, pakai bantuan. Allah enggak demikian. Perbuatannya makhluk pasti punya tujuan. Perbuatan Allah mustahil demikian. Coba disas. Terus wa dalilu ala wujubil mukhalafatihi lahu ta'ala annahu law kana syai'un minal hawadithi yumathiluhu ta'ala idza kana Allah ta'ala law faridha ittisafu bi syai'in mimma ittisafu minal hawadisi lakana hadisan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak wajib mukhalafah, maka berarti boleh saja ada yang menyamai. Kalau enggak wajib beda, berarti boleh sama. Karena perkara dua doang, beda atau sama. Oh ini beda, beda itu wajib enggak? Kalau wajib beda berarti enggak ada samanya. Tapi kalau enggak wajib beda berarti boleh ada samanya. Nah kalau Allah boleh saja ada samanya, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan sesuatu yang sama, yaitu hawadis, karena nggak ada lagi yang lainnya. Oh Tuhan ada samanya dengan apa? Dengan Tuhan yang lain. Mana ada Tuhan yang lain lagi? Hah? Oh Tuhan sama dengan bangsa Tuhan. Nggak ada Tuhan yang lain, nggak ada. Oh, Tuhan cuma Allah. Kalau Allah kok ada samanya, mesti samanya dengan hawadis, mesti dengan makhluk, karena nggak ada lagi lainnya. Tuhan itu nggak ditemukan Tuhan yang lain lagi. Kalau Tuhan itu ada samanya, mesti samanya dengan hawadis. Kalau dia ada samanya, berarti dia pasti baru. Wa idza kana Allah ta'ala hadisan, lah kalau Allah itu baru bagaimana? Laftaqara ila muhdisin, maka kembali kepada pembicaraan yang awal lagi, yaitu pasti Allah butuh diciptakan. Wa muhdisuhu ila muhdisin, maka yang menciptakan Allah butuh pula diciptakan. Wa hakadza wa yalzamu dawru awid tasalsul, maka akan kembali kesimpulannya nanti menjadi daur dan tasalsul. Wa kullu minhuma muhalun, dan daur tasalsul itu mustahil. Jadi Allah itu wajib tidak ada persamaannya. Kalau Allah boleh ada persamaannya, maka pasti Allah itu baru. Wahasilu dalil, maka kesimpulan dalil yang kita bicarakan, antakula, bisa kamu katakan begini, lau syabahallahu ta'ala hadisan, apabila Allah itu dijumpai persamaannya dengan perkara yang baru, minal hawadisi fi syai'in, pada satu perkaranya, baik zatnya, sifatnya, atau perbuatannya ada satu yang sama, lakana hadisan mislah, maka pasti Allah itu baru seperti yang disamai.
Kalau sama dengan perkara yang baru berarti dia juga baru, sebangsa, setanah air. Li'anahu ma jaro ala ahadil mithlaini, karena pedomannya apa? Segala yang berlaku pada dua perkara yang sama, jaro alal ahor, berlaku pula pada yang lainnya. Kayak begini, matahari atau langit itu dikatakan diam. Kita bisa diam, bisa gerak. Maka ada salah satu sifatnya langit yang sama dengan sifat kita. Maka kalau ada yang sama dengan sifat kita yang lain pun boleh sama dengan sifat langit, gitu loh. Maka langit pun boleh diam, boleh gerak. Ini takrifnya demikian, atau pedomannya demikian. Apabila berlaku satu perkara pada dua keadaan yang sama, maka berlaku pula perkara itu bagi yang lainnya. Wa hudutsu ta'ala mustahilun, maka baru bagi Allah hukumnya mustahil. Li'annahu ta'ala wajibun lahu qidam, karena Allah itu wujudnya wajib bersifat qidam, dan qidam itu enggak ada lainnya, enggak ada qidam dua, enggak ada. Qidam pasti satu. Ini barang qidam, ini juga qidam. Kalau ada dua qidam tanya duluan mana, mesti begitu. Masa ada qidam kok sama-sama? Ini enggak berawal, ini juga mana ada, enggak berawal, ada dua perkara, bagaimana mungkin? Yang tidak berawal pasti satu perkara. Kalau Allah itu ada samanya, maka berarti Allah itu baru, karena dia nggak mungkin satu, pasti ada lainnya. Kalau ada lainnya, maka dia nggak mungkin qidam, maka dia pasti baru. Wa idzal taqa wa idzal tafa anhu ta'ala al hudusu sabata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Maka kesimpulannya adalah, apabila sudah menjadi kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibuktikan dengan keadaannya apa? Mustahil baru, maka tetaplah bagi Allah itu bersifat tidak, maka dia wajib bersifat mukhalafah lil hawadis. Falaisa bainahu wa bainal hawadisi musyabihatun fi syai'in qat'an, maka tidak ada sedikit pun antara Allah Subhanahu wa ta'ala dan antara hawadis itu sesuatu yang menyamai pun sama sekali, satu pun nggak ada yang menyamai. Zatnya, sifatnya, perbuatannya. Jadi kalau disimpulkan, zatnya Allah yang bagaimana? Bukan jirim. Maka bukan jirim ini menolak manusia, jin, hewan, semuanya yang jirim-jirim tolak. Sifatnya bagaimana? Tidak berubah, maka menolak sifat yang berubah seperti apa? Gerak, diam, jalan, turun, naik, cengengesan, ketawa ketiwi, gembira, sedih, marah. Ini semua sifat yang mengalami maka itu bukan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus perbuatannya kasab ikhtiar, itu bukan perbuatan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah perbuatan kasab ikhtiar, maka dia sama dengan makhluk. Allah kalau bikin sesuatu nggak pakai alat, kalau menjadikan nggak pakai perabot. Hingga ucapan kun fayakun itu pun bukan perbuatan Allah,
ketika mau menciptakan sesuatu. Allah kalau mau bikin ngomong kun dulu, nggak ada begitu, nggak ada. Kayak tukang sulap dong, kayak ini apa namanya, simsalabin, abrakadabrak. Nah kalau harus ngomong kun fayakun, berapa kali ngomong coba? Dalam diri kita dalam 1 detik, berapa kenikmatan yang kita terima? Yang Allah ciptakan. Itu baru saya lah, kamu lah. Kalau satu harus kuntul ya, mau gimana mau? Nah itu kalimat kun fayakun maknanya apa? Oh, ditafsir oleh ulama, kun itu maknanya bainal kaf wan nun, maknanya bainal kudrat wal iradah. Ini Allah itu kalau mau bikin itu mudah gitu loh. Mudah itu maknanya apa? Nggak butuh alat, nggak butuh perabot, nggak butuh bantuan gitu. Jadi kesimpulannya Allah wajib beda dalam 3 perkara: zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Falaisa bainahu ta'ala wa bainal hawadisi musyabahatun fi syai'in qat'an wa hadza huwa dalilul ijmaliyu al-wajibu ma'rifatuhu kama taqaddam. Maka ini adalah dalil secara ijmal yang harus diketahui sebagaimana yang sebelumnya. Dalil yang ringkas yang harus tiap-tiap orang mengetahui ini. Nanti pembahasan mustahilnya dipisah kalau ini. Jadi setelah bicara wajib terus bicara dalil, baru nanti fil akhir baru bicara mustahil. Ini pembahasan, sampainya kita kepada pembahasan mukhalafah lil hawadisi. Insyaallah kita akan lanjut nanti pada pembahasan lagi, yaitu sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Hatam nggak kira-kira ini? Mudah-mudahan kita kebut. Yang penting bisa selesai, kita keberkahan kita cari, mudah-mudahan menjadi pengisi malam-malam Ramadan kita, menjadi jalannya kita mendapat keberkahan bulan Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub alaina taubat taghsil kulli haubah astur lana aurati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli sallallahu Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi dada tawsi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.